Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Istifani dari kelas Manajemen B 2021 akan membuat video materi penjelasan mengenai pemodelan matematika linear programming maksimasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sains. Sebelum kita memasuki materi pembahasan mengenai program linear, ada yang tahu nggak nih apa sih program linear? Linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Pemodelan matematika program linear ini banyak menggunakan metode untuk penyelesaiannya. Di antaranya ada metode maksimasi, ada metode minimasi, ada metode simplex, dan ada metode grafik. Ada 4 metode. Namun saya di sini akan fokus menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan pemodelan matematika program linear menggunakan metode maksimasi. Dalam metode maksimasi tentunya ada yang namanya formulasi permasalahan. Permasalahan di sini yang sering dihadapi oleh analisis adalah dalam mengalokasikan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis yaitu adalah untuk mencapai hasil terbaik dalam keterbatasan sumber variabel yang kemudian masalah setelah diidentifikasikan, dianalisis, dievaluasi, tujuan tersebut ditetapkan menjadi variabel. Setelah kita membahas apa itu pemrograman linear, terus ada formulasi permasalahan, kita akan masuk ke penjelasan mengenai fungsi program linear, di mana fungsi program linear maksimasi ini ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi tujuan dan yang kedua ada fungsi kendala. Yang pertama, fungsi tujuan bertugas mengarahkan variabel untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Terus ada fungsi kendala, di mana fungsi kendala ini untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan contoh soal, di mana di sini ada soal cerita bisa kita baca, yaitu Loris Bakery menghasilkan 2 macam roti, yaitu roti A dan roti B. Untuk membuat roti A diperlukan bahan baku yang pertama yaitu 3 kg dan bahan baku kedua 2 kg. Sedangkan untuk roti B diperlukan bahan baku pertama yaitu 4 kg dan bahan baku kedua yaitu 5 kg. Jumlah bahan baku pertama dan bahan baku kedua yang dimiliki oleh Loris Bakery sebanyak 80 kg untuk roti A dan 100 kg untuk roti B. Harga jual masing-masing roti yaitu roti A sebesar 6.000 dan roti B sebesar 8.000. Nah, yang ditanya dalam contoh soal ini yaitu berapakah hasil maksimal yang akan didapatkan variabel. Kita kembali ke pembahasan yang tadi, kalau sebelum kita mengetahui berapa nih hasil maksimasi yang akan didapat variabel, kita harus menentukan variabelnya dulu. Kita simak nih penjelasannya. Teman-teman, kita sudah memasuki penyelesaian yang pertama, yaitu sebelum kita mengetahui berapa nih hasil maksimal yang akan didapatkan oleh variabel, kita harus menentukan variabel terlebih dahulu. Nah, kita akan membahasnya satu persatu ya. Yaitu roti A. Roti A itu bahan baku pertama dilambangkan oleh X1 sebesar 3 kg dan bahan baku kedua dilambangkan X2 sebesar 2 kg. Nah, kita sudah mengetahui nih ada 2 variabel di roti A. Terus, jumlah bahan baku yang pertama itu 8 kg. Masing-masing bahan bakunya kan tadi sudah dijelaskan ada 80 kg. Terus, harga jual per satunya itu 6.000. Teman-teman, kita sudah mengetahui nih ada 2 variabel di roti A. Kemudian kita akan membahas di roti B, yaitu bahan baku pertama juga dilambangkan oleh X1 sebesar 4 kg.
Terus bahan baku kedua dilambangkan X2 sebesar 5 kg. Nah, jumlah bahan baku yaitu 100 kg. Kita kembali ke soal yang tadi, kalau masing-masing bahan baku antara roti A dan roti B itu 80 kg untuk roti A dan 100 kg untuk roti B. Harga jualnya per roti itu 8.000. Setelah kita mengetahui ada dua variabel untuk roti A dan juga ada dua variabel untuk roti B, kita masuk ke penyelesaian pertama, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi, kita lambangkan A dan B. Untuk A ada 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 80. Terus yang B, 2x1 ditambah 5x2 sama dengan 100. Kita untuk angka 2 sama 3-nya kita tutupin dulu ya. Karena dapat dari mana nih 2 sama 3? Nah, karena di metode eliminasi, karena di sini kan kita mengeliminasikan yang variabel x1, yaitu ada 3x1 sama ada 2x1. Kita kalikan silang. Yang 3x1 kita taruh di roti B, terus yang 2x1 kita taruh di roti A. Jadi seperti itu teman-teman, lihat seperti itu ya. Terus ada 80 kali 2, terus 100 kali 3. Nih, kita kok bisa sih dapat 6x1 tambah 8x2, dapat dari mana? Kita bahas nih. Terus ada 3x1 dikali 2, itu kan 3 kali 2, 6. Jadi kita taruh 6x1. 4 kali 2, 8. 8x2. Selanjutnya ada 80 kali 2 sama dengan 160. Kita membahas yang kedua, itu roti B. Roti B, 2x1. 2x1 dikali 3 sama dengan 6x1. 5x2 dikali 3 sama dengan 15x2. 100 dikali 3 sama dengan 300. Nah, kita sudah mengetahui nih hasil dari masing-masing per variabel. Terus ada variabel yang sama, yaitu di variabel 1, 6 hasilnya. Kita eliminasikan. Kita akan mengeliminasikan yang variabel 1. Dimana di situ kan variabel x1-nya sama-sama hasilnya 6. Kita umpamakan sudah hasilnya 0 ya. Terus kita ke berikutnya ada 8x2 ditambah 15x2. Kok bisa nih hasilnya dapat negatif 7? Kita kembali. Kalau hasil dari masing-masing variabel itu dikurangi. Terus itu kan ada yang 8 plus 8 ada plus 15. Itu kan sama-sama plus. Jadi kita kembali ke pemodelan matematika. Kalau plus dikali plus itu pasti hasilnya negatif. Nah, kita 8 dikurangi 15 itu pasti hasilnya negatif 7. Negatif. 8 dikurangi 15 itu hasilnya negatif 7x2. Sama dengan negatif 140. Dapat dari mana nih 140-nya? Kita kembali yang ke atas. Itu ada 160 dikurangi 300, pasti hasilnya negatif. Nah, kita kembali ke pembahasan, itu min 7x2 sama dengan min 140. Terus kita ke bawah, ada x2. Kok bisa nih x2 kemana 7-nya? Nah, kita lihat selanjutnya ada negatif 140 dibagi negatif 7. 7 yang di depan itu pindah ke belakang. Terus x2. Negatif 140 dibagi negatif 7 itu sama dengan 20. Selanjutnya kita ke metode yang kedua, itu ada metode substitusi, di mana kita mensubstitusikan yang persamaan pertama. Kan kita substitusikan ke roti yang A. 3x1 tambah 4x2 sama dengan 80. 3x1 tambah 4 kali, kan kita sudah mengetahui nih x2-nya tadi hasilnya 20. 4 kali 20 sama dengan 80. 3x1 tambah 4 kali 20 hasilnya 80 sama dengan 80. 3x1 sama dengan 80 dikurangi 80. 80 yang pertama pindah ke belakang menjadi negatif. Terus 3x1 sama dengan 0. 80 dikurangi 80 pasti hasilnya 0. Terus x1 sama dengan 0 dibagi 3 sama dengan x1-nya 0. Kita sudah mengetahui nih x2 tadi hasilnya 20, terus x1-nya sama dengan 0. Kita sudah mensubstitusikan yang persamaan pertama, kita coba yang roti B. Roti B, 2x1 ditambah 5x2 sama dengan 100. 2x1 tambah 5 kali 20 kembali ke x2 tadi sama dengan 100. 2x1 tambah
5 kali 20 hasilnya 100 sama dengan 100. 2x1 100 dikurangi 100 sama seperti yang tadi, 100-nya pindah ke belakang. Terus 2x1 sama dengan 0, x1 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kita sudah tahu nih, masing-masing hasil substitusi persamaan pertama dan kedua sama, yaitu 0. Oke teman-teman, setelah kita melihat hasil dari metode eliminasi dan metode substitusi, kita dapat menyimpulkan bahwa di X1 kita mendapatkan hasil 0, X2 kita mendapatkan hasil 20. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimalnya. Kita lambangkan Z maksimal, itu 6.000 dikali X1 ditambah 8.000 dikali X2. 6.000 ini adalah harga jual roti A, terus 8.000 ini adalah harga jual roti B. Selanjutnya, 6.000 dikali 0. Kok bisa 0? Karena X1 tadi adalah hasilnya 0, terus 8.000 dikali 20, hasilnya X2. 6.000 dikali 0 sama dengan 0, 8.000 dikali 20 sama dengan 160, jadi Z maksimalnya adalah 0 ditambah 160 sama dengan 160. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui nih berapa hasil maksimal yang didapatkan Ariabel, yaitu sebesar Rp160.000. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi pemodelan matematika program linier maksimasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.